orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani, Merajuk Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada dan bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan hari ini, tepatnya di setelah sholat Isya atau Ba'da Isya, kita kembali di salah satu program yang baru saja kita gagas, yaitu Pondasi Podcast Dakwah Islami. Ini merupakan episode ketiga untuk kesempatan malam hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib Generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita kembali di podcast Dakwah Islami atau Pondasi untuk edisi malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang perlu antum ketahui semua bahwa notabene-nya beliau ini di kajian-kajian atau di tausiah-tausiah itu lebih banyak membahas seputar keluarga ataupun rumah tangga Islam. Kita akan berbincang bersama guru kita ini. Kita sapa dulu beliau, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat kabar malam ini Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Baik Ustadz, ini memang fenomena yang sangat luar biasa. Sebenarnya bukan hal baru Ustadz, pemahaman ataupun tren dan lifestyle seperti ini Ustadz. Mungkin barangkali Ustadz sudah mendengar juga, sudah dapat bocoran warawiri di sana sini Ustadz. Ada sebuah tren dan lifestyle ataupun konsep hidup yang sedang berkembang. Kita akan bahas nanti Ustaz secara tuntas, apakah ini pemahaman lama atau seperti apa, yaitu yang disebut dengan child free, yaitu menikah tapi tidak ingin punya anak. Apakah dengan berbagai alasan ditunda punya anak, atau memang sama sekali karena kesibukan, atau barangkali khawatir terhadap rezekinya Ustaz. Nah, yang perlu kita bahas lebih awal, kita tahu dulu Ustaz, Islam, bagaimana Islam memandangnya dalam hal ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد. Hadirin hadirat para
pendengar Radio Rabbani KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dipertemukan Allah dalam sebuah program yang insya Allah membahas tentang kedudukan anak dan bagaimana Islam memandang sebuah tekad dan keinginan ya terhadap sebuah pasangan yang sudah halal menikah kemudian tidak menginginkan buah dari pernikahan itu sendiri, yaitu anak. Ada istilah baru yang tadi disampaikan, ya, child free, sebuah pilihan bagi pasangan suami istri yang sah untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah. Nah, sesungguhnya ya, anak di dalam Islam itu adalah tali pengikat antara kedua pasangan. Dan dengan lahirnya anak itu akan membuat harmoninya hubungan rumah tangga, akan membuat semakin indah rumah tangga itu, dan akan terikat secara emosi, secara kejiwaan antara orang tua dengan anak dan kedua pasangan itu sendiri. Maka di dalam Islam ya, keinginan seseorang untuk memiliki anak itu adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan para nabi dan rasul pun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan karunia anak. Teladan kita, qudwah kita ada para nabi dan rasul yang telah Allah kisahkan kisah mereka di dalam Al-Quranul Karim. Jadi antara doa-doa yang kita dapatkan, permohonan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mereka diberikan anak. Ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabbi habli minas salihin. Meminta agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, karuniakan kepada mereka ya keturunan-keturunan yang baik. Ya, kemudian anak-anak yang saleh dan saleha. Dan di antara doa yang kita baca di awal tadi, Rabbana hablana ya min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sungguh sangat banyak permintaan para nabi dan rasul agar Allah karuniakan kepada mereka anak. Dan bahkan orang saleh doanya tadi Ibadur Rahman dalam Al-Furqan ayat 74 tadi juga kita dapatkan betapa keinginan manusia untuk memiliki anak. Ya, memiliki anak adalah sebuah fitrah yang ada pada diri manusia. Di antara tanda secara logika saja, andai manusia yang sehat kemudian mereka sudah menikah dan belum Allah takdirkan mereka punya anak. Kita dapatkan faktanya di dalam kehidupan kita, mereka akan berusaha sekuat tenaga, berobat, bertanya kepada para dokter yang ahli di bidangnya. Bahkan tak jarang mereka safar untuk berkonsultasi menuju sebuah tempat dan seterusnya. Bahkan tak segan-segan mereka akan mengeluarkan uang yang begitu banyak demi hadirnya sang buah hati di dalam kehidupan kita. Nah, namun kemudian pada akhir ini muncul, atau mungkin bukan baru, hal yang baru ya, muncullah sebuah pemahaman di mana sebuah tekad ya setelah salah seorang dari katakanlah public figure yang menuliskan sebuah pernyataan ya bahwa kita tidak mau memiliki anak. Nah, saya kira ini adalah gagal faham tentang agama, tentang misi sebuah syariat dalam sebuah pernikahan. Maka orang yang tidak mau memiliki anak ya setelah menikah sah, maka ini adalah gagal faham tentang sebuah syariat agama yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada yang gagal faham ini tentang sebuah misi. Jadi anak itu sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan perlu kita ingat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bahwa pemahaman seperti ini tidaklah hal yang asing dalam kehidupan dunia barat. Namun kemudian dengan serta-merta pemahaman yang seperti ini
dibawa ke dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tentu hal ini sangat bertentangan dalam kaidah agama kita, sangat bertentangan dengan kehidupan agama yang mulia ini. Perlu kita catat bahwa kita harus paham dengan perjalanan sebuah sejarah bahwa pemahaman ini adalah sebuah agenda yang diusung oleh pergerakan feminisme yang mereka berusaha untuk berusaha menyamaratakan ya antara kedudukan laki-laki dan perempuan, dan berusaha untuk melihat bahwa ketika laki-laki tidak memiliki anak, tidak melahirkan anak, maka kami juga berhak untuk tidak memiliki anak dan seterusnya. Nah, tentu ini pemahaman yang keliru di dalam Islam, ya, keliru dalam agama kita. Jadi muslim mukmin yang saleh tentu dia akan meninggalkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat kita dan kembali memahami ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ini saudara. Kita tahu berarti dalam Islam sendiri ini tidaklah dibenarkan sebenarnya saya, karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Bahkan seperti yang Ustadz ungkapkan tadi, kalau orang yang sudah menikah, kalau belum dikarunia keturunan, berusaha ke sana kemari, Ustadz, ya. Ada konsultasi ke dokter, ada yang safar dan segala macamnya untuk memiliki keturunan ataupun si buah hati atau anak tadi. Itu fakta dalam kehidupan. Nah, Ustadz. Nah, kita tahu salah satu tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan, Ustadz. Nah, bagaimana jika konsep child free ini atau tidak ingin memiliki anak ini dengan berbagai alasan yang ya kita katakan seperti tidak takut terganggu pekerjaan atau kesibukan masing-masing pasangan kalau memang sudah beraktivitas, atau mungkin mengkhawatirkan konsep rezeki, atau tidak lagi dahulu ada pepatah itu, Ustaz, kalau banyak anak itu banyak rezeki, dan sekarang itu sepertinya tidak berlaku lagi kata mereka, Ustaz. Makanya ini diadopsi oleh public figure, banyak public figure, tokoh-tokoh di negara-negara kita, muslim khususnya. Bahkan mungkin kita khawatirkan akan menjamur ke daerah kita di Pekanbaru ini, Ustaz. Ini anak-anak muda kita, ya. Nah, Ustaz, ini gimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ada 2 ayat yang Allah sampaikan tentang kisah yang harus kita ambil pelajaran dari nasihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ Nahnu narzukukum wa iyahum. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dikarenakan kemiskinan yang ada pada kamu. Kami akan memberi rizki kamu dan mereka. Allah katakan dalam ayat ini, ya, syaratnya bahwa jangan kalian membunuh anak-anak kalian, ya, karena kemiskinan kalian. Kamilah yang akan memberi rezeki kalian dan mereka, kata Allah. Nah, di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 31, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Ayat yang kedua ini, Allah berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kalian, dan sesungguhnya membunuh mereka itu adalah kesalahan besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bisakah kita membedakan 2 ayat ini? Al-Isra ayat 31 dengan Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151 berbicara kemiskinan yang ada pada orang tua yang sudah menikah, suami istri, barangkali dalam perjalanan kehidupan mereka itu kehidupannya ya biasa saja gitu. Lalu kemudian mereka khawatir dengan kemiskinan yang ada sama mereka itu membuat mereka tidak mau untuk punya anak. Nah, apa buktinya sini? Nahnu narzukukum, kata Allah, kami yang beri rezeki kalian wahai orang tua, wahai suami istri, dan mereka anak-anak kalian. Ini ayat yang kedua, Al-Isra 31 itu Allah katakan, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini mengkhawatirkan
masa yang akan datang. Nah. Kalau banyak anak nanti susah hidup. Apalagi zaman pandemi hari ini. Nah. Semua kita mendapatkan dampaknya dalam kehidupan gitu. Maka Allah katakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kalau kalian khawatirkan masa depan akan kemiskinan, kesulitan hidup, maka kata Allah, nahnu, kami yang memberi rezeki mereka itu dan kalian. Di sini ya ada faedah yang bisa kita dapatkan ya. Di dalam dua ayat yang mulia ini, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dapat kita ketahui bahwa di antara sifat orang jahiliyah yaitu mereka takut memiliki anak dikarenakan kemiskinan mereka, kemudian dikarenakan takut jatuh miskin ya dengan memiliki banyak anak. Ya. Nah, perhatikanlah dan pahamilah bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keyakinan kepada kita. Ya, ada sebuah ungkapan yang dikatakan oleh orang, ma asbahal laila bil bariha. Alangkah miripnya ya serupanya malam ini dengan malam kemarin. Coba lihat, artinya apa itu? Bahwa keyakinan-keyakinan yang diadopsi hari ini, yang diyakini hari ini mirip sekali dengan keyakinan-keyakinan yang baru malam kemarin. Orang-orang jahiliyah, mereka takut punya anak disebabkan kekhawatiran kemiskinan, dikhawatirkan ya tidak punya rezeki, tidak mampu untuk menghidupkan anak-anak yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini adalah kesalahfahaman di dalam menyikapi kehidupan kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita sebagai mukmin yang sejati, mukmin ya yakin dengan seyakin-yakin Allahur Razzaq, Allah yang Maha pemberi rezeki. Di masalah memiliki anak ini Ustaz adalah masalah pemahaman. Orang yang yakin dengan Allah maka yakin dengan rezeki. Karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini, kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di dunia ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Maka ketika kita meyakini Allah yang maha kaya, Allah yang akan memberi rezeki, maka tidak ada yang bisa ya membuat kita ragu, karena Allah yang mencukupkan kita segala-galanya. Maka memiliki pemahaman akidah yang benar ya, ini akan mendorong kita untuk bisa menjadikan kita ya berani di dalam menjalani kehidupan kita dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak muda yang baru menikah ya, yang takut dengan berbagai alasan seperti tadi ya, ekonomi belum cukup, gaji masih kecil, belum mampu untuk mengasuh dan mendidik anak, rumah kami masih ngontrak Ustaz, masih banyak subhat-subhat dan keyakinan-keyakinan yang terbayang, dan itu membuat kita tidak berani. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Begitu. Baik Ustaz, sudah agak kelihatan Ustaz ya dari tema kita ini, bagaimana tren ataupun pemahaman ataupun gaya hidup child free ini memang tidak, sebenarnya menurut Al-Quran sendiri tidak dibenarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, kalau kita sudah tahu bahwa konsep ini sesungguhnya bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul dalam Al-Quranul Karim, kemudian salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak, dengan berbagai alasan yang tidak syar'i tadi ini tidak boleh diadopsi oleh kaum muslimin, sebenarnya dipandang secara syariat, barangkali antum semua generasi Robani dan pemirsa KMTV yang mendengar itu belum tahu pasti Ustaz keuntungan sebenarnya memiliki anak ini Ustaz. Apalagi ada hadis yang mengatakan kalau Rasul itu berbangga dengan banyaknya umat. Nah, ini Ustaz bisa menjelaskan keuntungan? Ya, jadi anak itu adalah buah hati, dan itu adalah nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya akan sampaikan ya beberapa dalil Al-Quranul Karim bahwa memiliki anak itu seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau begini,
usaha untuk memiliki anak itu adalah sebuah ibadah dari 4 sisi. Nah, saya akan mulai dulu dari sini agar kita tahu apa saja yang menjadikan keuntungan kita mendapatkan anak. Yang pertama, bahwa mendapatkan anak itu adalah sebuah berusaha untuk mendapatkan anak itu adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ditinjau dari 4 sisi. Kata beliau begini, yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi menikah kemudian untuk berusaha untuk mendapatkan keturunan adalah salah satu usaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam sebuah firman-Nya, "Fal'ana bashiruhunna wabtawu ma kataballahu lakum." Ya, sekarang ya campurilah istri kalian, kata Allah. Ya, gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Nah, para ulama tafsir menyebutkan di sini ada ya wabtawu ma kataballahu lakum, di sini adalah anak maksudnya, seperti yang dikatakan oleh para mufassirin, dan kemudian diantaranya adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, Anas, dan lain sebagainya. Ya, mereka menyebutkan makna daripada maka kataballahu lakum itu adalah anak. Jadi menggauli, mendatangi istri, mencampuri keluarga, memang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keturunan. Ya, maka dia adalah ibadah dari sisi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah ibadah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bangga kepada ya orang-orang yang memiliki banyak keturunan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangga pada umatnya di hari kiamat kelak. Seperti yang kita dapatkan dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Ya, nikailah wanita yang penuh cinta, yang bisa melahirkan, ya sesungguhnya aku nanti bangga dengan kalian, ya dengan banyaknya umat ini. Artinya dengan banyaknya anak, dengan banyaknya anak keturunan, itu akan secara otomatis orang tua yang beriman kemudian diikuti keimanan orang tua oleh anak-anak mereka, maka akan banyaklah umat ini. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, itu adalah pandangan yang harus kita luruskan. Yang ketiga adalah dari sisi ibadahnya adalah dari sisi mengharapkan doa baik dari anak-anak yang saleh. Ini sekaligus juga manfaat, ya, bahwa anak-anak yang kita lahirkan kemudian Allah titipkan kepada kita, kita didik mereka dengan baik, ya tidak ada yang kita harapkan kecuali nanti setelah kita di bawah tanah kita kemudian menunggu doa-doa baik dari anak-anak yang saleh. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam katakan, ya idza matal insan inqata amaluhu illa min thalatha, ya illa min thalathatin. Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amal kecuali dari tiga perkara. Ya min sadaqatin jariyatin, ya dari sedekah jariyah, kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, dan dari ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'u lahu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi anak yang saleh akan senantiasa mendoakan. Subhanallah, dari sisi inilah yang kita harus pahami, bahwa tidak ada hadiah yang paling terbaik yang kita berikan kepada orang tua kita daripada doa-doa untuk mereka. Subhanallah. Hari ini orang tua kita yang sudah meninggal dunia menantikan doa-doa kita agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah ampunkan ya segala kesalahan-kesalahan mereka. Nah, yang keempat ditinjau dari sisi mengharapkan syafaat dari anak yang meninggal dunia. Kan ada di antara orang tua yang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dari Anas ibn Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma minan nasi, ya, muslimun yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Tidak seorang muslim, ya, yang ditinggal wafat oleh 3 orang anak yang belum balik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga karena keutamaan rahmatnya kepada mereka. Nah, riwayat yang lain Ibnu Majah, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad
lam yablughul hintha illa talaqqawhu min abwabil jannati tsamaniyati min ayyiha sya'a dakhal. Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 anak yang belum balik. Anak ya meninggal sebelum balik, melainkan ia akan dimasukkan ke dalam pintu surga yang mana saja yang ia suka. Bahwa disinilah subhanallah betapa nanti anak-anak yang meninggal sebelum balik adalah menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya. Maka anak itu adalah memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan kita di dunia, akan menyenangkan ya, kemudian di akhirat, apalagi kalau mereka anak-anak yang saleh yang kemudian kita dapatkan dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa di dalam sebuah kisah Nabi mengatakan bahwa ada orang tua yang Allah angkat derajatnya. Kemudian mereka sempat bertanya kepada Allah tabaraka wa taala, ya, dari mana aku dapatkan ini? Apa yang menyebabkan derajat yang mulia ini? Maka kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya, waladuka astaghfara lak, ya, anakmu lah yang meminta ampun atas dosa-dosamu. Jadi subhanallah, anak adalah nikmat Allah tabaraka wa taala, dan jika kita memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan anak, ya, manfaat yang kita dapatkan dari anak, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, maka saya yakin tidak ada seorang pun yang menikah kecuali mereka ingin punya anak. Tidak cukup 2, tapi ya, insyaallah lebih dari itu. Tapi Ustaz, tadi sudah digambarkan Ustaz, ya, memang banyak sekali keuntungan untuk antum sebenarnya yang belum mengetahui manfaat memiliki ataupun mempunyai anak. Tapi kenapa hampir mayoritas muslim itu Ustaz lebih gampang, kita agak sedikit ini Ustaz, gampang terpengaruh kepada tren daripada syariat Ustaz? Apakah memang karena terlalu jauh dari ilmu-ilmu agama, atau memang sama sekali tidak mengenal agamanya Ustaz? Inilah penyakit kita di zaman ini, bahwa jauhnya kita dari syariat itu membuat jauhnya kita dari panduan, dan jauhnya kita dari Allah tabaraka wa taala. Nah, ya, ketika seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya, ya, tidak mempelajari Al-Quran dan tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, atau tidak bersentuhan dengan keilmuan, maka akan semakin jauh dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau tren-tren barat, kemudian kebiasaan-kebiasaan orang barat itu menjadi silau dalam pandangannya. Sangat menarik bagi kehidupannya. Padahal Islam sungguh jauh lebih sempurna. Islam sungguh jauh dari, ya, lebih sempurna dari apa yang ada dalam kehidupan mereka. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kepada seluruh teman-teman dan seluruh kaum muslimin, para pemuda-pemudi, ya, agar kita kembali kepada syariat kita. Karena ketika kita salah mengambil ilmu, maka akan salah di dalam, ya, sikap. Maka belajarlah ilmu yang sempurna, belajarlah kepada sumber yang asli, sehingga kita tahu mana yang asli, mana yang palsu, ya, mana yang emas, mana yang imitasi. Tapi ketika kehidupan kita ini jauh dari panduan, maka lahirlah nanti sebuah istilah bahwa yang di seberang sana itu jauh lebih hebat dari kita. Sulit sekali kita mengakui apa yang ada sama kita. Sulit sekali kita merasakan kesempurnaan dalam syariat kita. Bahkan apa yang ada sama orang sana itu jauh lebih sempurna, apa yang ada sama mereka jauh lebih bagus, dan seterusnya. Maka tak jarang juga bahkan para dai pun sekalian mengatakan bahwa umat orang-orang yang beragama non muslim, gitu ya, lebih sempurna akhlaknya, lebih sempurna muamalahnya dari orang-orang muslim itu sendiri. Ya, kita tidak mengingkari bahwa ada di antara kaum muslimin memang yang memiliki kekurangan-kekurangan, tapi tidak menjadi sebuah
penilaian terhadap mereka dengan ada beberapa akhlak, sifat-sifat terpuji yang mereka lakukan. Saya katakan, ya, mereka ada kafir dan ada mukmin. Mukmin kepada Allah walaupun dalam beberapa hal banyak kekurangan, jauh lebih baik daripada kafir yang mungkin dari sisi akhlaknya bagus. Itu harus kita pahami kaidah seperti ini. Mukmin, ya, yang beriman kepada Allah walaupun dia memiliki kekurangan-kekurangan, jauh lebih baik, sekali lagi jauh lebih baik daripada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, walau mungkin dari sisi muamalah dia jujur, santun, ya, kemudian sosial kepada orang. Dan ini kita akui karena ada di antara mereka juga seperti itu. Maka sekali lagi jangan terlalu silau kepada akhlak, kepada tren-tren yang ada di seberang sana. Maka lihatlah ke dalam, pelajarilah syariat Allah tabaraka wa taala. Bukankah agama yang mulia ini, kata Allah, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Aku sempurnakan agama ini untuk kalian, ya. Dan yang kedua, ini adalah basis cinta. Ya, cinta yang sejati itu akan melahirkan amal dan bukti. Ketika cinta kita dibangun kepada Allah tabaraka wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari-hari kita akan kita isi dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Rasulullah SAW cintai. Dan kita akan berusaha untuk melakukan, menggali, mengamalkan apa yang Allah cintai dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cintai. Kita teringat sebuah hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya, tentang mata sa'ah, kata beliau, mungkin Satrai masih ingat hadis ini, kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Maza a'adatta laha. Apa yang kau persiapkan, kata Nabi? Ya. Katanya, tidak ada ya Rasulullah, kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi kita alaihissalam mengatakan apa? Anta, ya, ma'aman ahbabta, ya. Kamu itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Anas mendengarkan hadis ini, maka dia kemudian mengatakan, wallahi, ya, demi Allah aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, ya. Berharap dengan mencintai mereka ini Allah kumpulkan saya bersama mereka. Nah, ini adalah pasal cinta ini. Jadi ketika mukmin cintanya kepada Allah dipupuk, cintanya kepada Rasulullah itu, ya, disuburkan, maka yang ada pada agama ini sungguh jauh lebih sempurna dari apa yang ada pada yang ada di seberang sana. Maka marilah para pemuda-pemudi, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, untuk kita semangat belajar agama ini dan untuk kita terus gali agama ini sehingga lahir rasa cinta itu dalam hati kita. Saya yakin kalau sudah terbentuk cinta di hati kita, tertanam cinta di hati kita, maka apa yang ada di seberang sana itu tidaklah tertarik bagi kita untuk melihatnya. Ustaz, seperti kata pepatah itu, Ustaz, ya, kalau jarum di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi memang konsep-konsep barat itu atau konsep-konsep luar atau pemikiran-pemikiran yang di luar Islam itu sendiri sangat menarik bagi kaum muslimin, khususnya mayoritas saat ini generasi muda kita, milenial lah istilahnya, Ustaz, ya, lebih tertarik ke sana karena memang jauh dari ilmu agamanya. Padahal Islam ini sudah sempurna sekali, sudah disempurnakan. Walaupun ada beberapa belakangan ini ada yang moderasi Islam misalnya, Ustaz, yang mengatakan kalau Islam itu belum sempurna dan akan tidak pernah sempurna. Tapi kita tinggalkan itu, Ustaz. Dari mayoritas muslim yang jauh dari agama, tidak mengenal agamanya karena ilmu tadi, kemudian karena basis cinta tadi yang terlalu kurang, bahkan tidak mencintai sama sekali mungkin ada juga. Kita balik ke persoalan konsep rezeki ini, Ustaz. Karena kita tadi mengadopsi yang namanya child free tadi, khawatir itu rezeki ini, Ustaz. Walaupun tadi di awal sudah Ustaz jabarkan kalau memang rezeki ini adalah Allah yang menjamin. Karena kita dalam kandungan itu, Ustaz, kan belum tahu ngapa-ngapain, Ustaz, ya, tapi tetap rezeki dikasih. Ini sebenarnya dalam Islam ini konsep rezeki ini seperti apa, Ustaz? Ya, jadi subhanallah,
ada sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 32. Jadi ayat ini memang harus untuk kita pelajari dan harus kita yakini bersama ya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menikah ya. Dan di dalam ayat yang sama Allah berjanji untuk mencukupkan kita. Ya, mencukupkan kebutuhan kita ya ketika kita sudah menikah. Maka jangan kita takut untuk menikah ya. Hanya karena khawatir miskin. Yang jomblo Ustaz ya? Yang para jomblo ini. Nah, jomblo sejati katanya ya. Maka jangan takut untuk menikah. Ya, jangan takut untuk menikah karena Allah suruh kita yang menikah. Allah yang suruh kita menikah. Allah yang menciptakan kita dan Dia pula yang menjanjikan itu kepada kita. Mari kita baca ayat ini ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Kata Allah, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara ya kamu dan hamba-hamba sahayamu, laki-laki maupun perempuan yang saleh dan telah pantas untuk menikah. Apa kata Allah? Ini kan wa ankihu itu kan amar, itu kan perintah, nikahkan. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadli. Ya. Jika mereka itu miskin, Allah sudah sebutkan memang. Jika mereka itu miskin, tidak cukup kehidupan mereka, ekonomi mereka. Apa kata Allah? Yughnihimullah. Allah yang akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya. Subhanallah. Nak yakin lagi kita dengan janji Allah ini. Allah yang akan mengkayakan kita, Allah yang akan mencukupkan kita. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan hidup itu dengan menikah. Jadi kalau antum hari ini ya tinggal di kos sendiri, ya barangkali kasur satu, bantal satu. Dengan menikah insya Allah akan Allah cukupkan, Allah tambahkan. Ya, kasur mungkin lebih lebar lagi, lebih besar lagi, kita ganti dengan yang baru. Kalau masa bujang mungkin kasur tetap itu aja dipakai. Kan masih bisa untuk satu orang. Yang dulunya mungkin bantal satu, kita tambah satu lagi. Dan banyak akan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan dalam pernikahan. Ya kalau ingin kita kaya, ingin kita berlebih dari yang sudah ada, maka di mana kita mencarinya? Para pemuda-pemudi maka di dalam pernikahan itu sendiri ya. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam ayat ini, beliau mengatakan begini, wa hadza wa'dun bil ghina lil mutazawwijin. Janji ini hanyalah janji ditujukan kepada orang-orang yang hendak menikah. Coba lihat. Jadi kalau antum masih mengurung untuk niat pernikahan, maka akan lambat antum kaya. Cepatlah menikah. Ini semangat untuk para jomblo ini teman-teman yang ada di studio ini. Ya, teman-teman yang ada di studio yang masih menunggu kapan waktu yang masih pas, kasurnya sendiri, yang kasih kasurnya sendiri, maka segeralah menikah gitu, segeralah menikah. Ya. Karena dengan menikah itu Allah akan tambahkan rezeki kita, akan tambahkan kebutuhan kita, Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Wa hadza wa'dun bil ghina lil mutazawwijin ya talaba ridallah wa'tisama min ma'asih, yaitu ya orang yang menikah dalam rangka mendulang ridha Allah tabaraka wa taala dan melindungi diri dari maksiat Allah tabaraka wa taala. Nah, ayat yang tadi patut untuk kita renungi semua, iyakunu fuqara. Allah sudah sebutkan kekhawatiran-kekhawatiran orang dalam kemiskinan, baik dalam dirinya di saat dia menjalani pernikahan itu kemiskinan, maka atau mungkin rasa takut di masa yang akan datang, maka Allah akan cukupkan ya. Yughnihumullah min fadli, Allah akan cukupkan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi kita mengatakan thalathun kulluhum haqqun 'ala Allah aunuhu.
Ada 3 kelompok orang yang wajib bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, mujahid di jalan Allah. Yang kedua, wan-nakihul musta'fif, orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, itu orang yang berusaha untuk memerdekakan dirinya agar lebih luas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep rezeki jangan menjadi sesuatu yang dipikirkan, karena rezeki itu urusan Allah Tabaraka wa taala. Yang penting dia mau berusaha, berikhtiar. Bayangkan ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan sebuah ilustrasi ya tentang rezeki dari seekor burung. Ya, yaruhu ya, ketika dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong. Ya, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan yang sudah kenyang. Binatang saja Allah berikan rezeki. Ya, apalagi manusia yang memiliki ilmu, yang memiliki keimanan. Allah sudah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan urus urusan kita. Maka di dalam kehidupan kita ada sebuah kaidah yang mesti kita pahami, ya, uruslah urusan yang telah Allah perintahkan untuk kita lakukan. Jangan sibukkan diri kita pada urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah ikhtiar, usaha itu urusan yang Allah perintahkan. Bekerja kamu wahai anak Adam, Allah akan berikan rezeki. Ya. Tapi kemudian masalah rezeki itu sendiri itu urusan Allah. Ya, agar kita tidak stres, agar kita tidak menunda-nunda pernikahan kita. Masalah rezeki itu adalah urusan Allah. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha. Bahkan terkadang masalah rezeki ini subhanallah, kita berusaha, tapi kemudian Allah dari usaha yang kita lakukan itu Allah datangkan banyak pintu. Ya, dari berbagai macam cara Allah untuk datangnya rezeki itu kepada kita. Bahkan rezeki itu datang kepada kita melalui hamba Allah yang lain. Ya, banyak sekali anak-anak yang kita lihat dari para pemuda yang saleh ataupun keluarga-keluarga muslim yang subhanallah dia bisa hidup tanpa ya usaha yang begitu banyak, tapi kemudian dia bisa bersama keluarganya tetap tenang. Jadi simpel bahagia itu. Di bahagia itu adalah menikmati apa yang ada. Ya, tidak melihat jumlah dan banyaknya, dan ditambah lagi melihat rezeki orang. Jadi rumus bahagia itu simpel sekali. Syukuri apa yang ada yang Allah berikan kepada kita. Begitu. Baik Ustaz. Jadi Masya Allah sekali ya. Kalau saya baru tahu nih Ustaz, kalau memang dianjurkan menikah itu ternyata dalam Al-Quran itu membuat kita kaya Ustaz ya. Jadi untuk antum ini semangat sekali para jomblo ya, dan agar kasur sama bantalnya tidak satu lagi Ustaz ya. Jadi akan bertambah. Kemudian Ustaz, dari konsep rezeki yang sudah diibaratkan umpama burung yang tadi pergi pagi dengan perut kosong, balik sore dengan perut yang sudah terisi. Itu sebenarnya rezeki kita ini masing-masing sudah ada takaran sebenarnya Ustaz ya. Kalau memang segitu ya segitu aja rezeki kita sebenarnya. Ya. Jadi jangan khawatir soal rezeki sebenarnya. Ada satu lagi Satre. Jadi dalam rezeki ini memang kita ini yakin kepada Allah Tabaraka wa taala bahwa masing-masing kita punya rezeki. Tapi ada satu hal yang juga perlu kita ketahui, bahwa rezeki semua orang itu tidaklah sama. Ini yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita. Jadi rambut boleh hitam, gitu kan. Kita boleh saudara kandung sekian orang, gitu kan, hidup dalam sebuah rumah tangga, satu ayah, satu bapak, satu ibu. Tapi bisa jadi rezekinya tidak sama jumlahnya. Itu adalah kuasa Allah Tabaraka wa taala. Makanya kita disuruh oleh Islam untuk saling ta'awun. Yang kaya ya bantu yang susah. Yang susah ya berbesar hati dengan Allah Tabaraka wa taala, dengan yang Allah berikan kepadanya. Kita tidak boleh hasad, kita tidak boleh dengki. Makanya ya Allah katakan la in syakartu la azidannakum. Kunci ditambah nikmat oleh Allah adalah syukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini yang poin yang juga harus kita ingat. Jadi agar kita bersyukur dalam
rezeki kita yang Allah berikan kepada kita, maka lihatlah kepada orang yang susah kehidupan dari kita. Jangan pandang kepada orang yang lebih dari kita. Itu juga kaidah yang patut kita perhatikan dalam kehidupan kita. Namun berbeda halnya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Pandanglah orang yang lebih tinggi Di atas. ya di atas kita. Jangan pandang orang yang ya sama ataupun yang lebih bawah dari kita, agar kita termotivasi. Nah, kalau kita melihat orang yang lebih rendah dari kita ekonomi, itu akan melahirkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, itu dari konsep rezeki. Kenapa kita ngomongin rezeki? Karena tadi dikhawatirkan dari child free ini karena takut masalah rezeki. Makanya tidak ingin memiliki. Ini yang jadi pertanyaan lagi Ustaz, kepada generasi muda mungkin yang ingin menikah. Mereka ada yang menunda mempunyai anak atau memang tidak ingin mempunyai anak. Alasannya karena kesibukan dulu Ustaz. Ini agak sedikit ke hukum Ustaz. Apakah ini dibolehkan dalam Islam atau ada aturan lain Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alasan kesibukan dan memang seperti yang kita pahami di awal tadi bahwa menunda atau tidak mau punya anak banyak sebab ya. Di antaranya tadi takut miskin atau nanti jatuh miskin di masa akan datang, atau karena sebuah alasan-alasan seperti dalam masa tugas atau kuliah gitu. Sehingga bisa kita lihat ya, kalau memang dikarenakan kesibukan gitu. Kesibukan dalam artian pekerjaan, karir, ya kemudian jabatan, ya mengejar ketenaran dengan pekerjaan-pekerjaan tadi, sehingga tidak mau punya anak. Dan ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam, bahwa tujuan pernikahan itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, diantaranya adalah memang saling mendapatkan keturunan. Diantaranya itu, diantara kenikmatan yang Allah berikan di dalam pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan kita ya, keturunan. Bahkan dalam surah Rum 21 itu kita dapatkan juga, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah gitu. Itu tujuan pernikahan ya, di antara tujuan pernikahan. Nah, kemudian ya di dalam pernikahan itu sendiri ya kita dapatkan juga beberapa konsep ya. Di antaranya adalah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menikah kemudian alasan kita sibuk untuk tidak mau punya anak, tentu ini sangat jauh dari tujuan syariat pernikahan itu sendiri dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita tazawwajul waludal wadud itu kan, wadudal walud itu kan memang untuk apa artinya walud itu? Ya kan untuk kita bisa mencari wanita yang bisa melahirkan. Untuk melahirkan apa? Anak-anak kita. Maka anak itu adalah aset termahal bagi kita. Aset duniawi ini sementara. Aset ya rezeki yang ada di dunia ini sementara, tapi aset anak ini aset dunia akhirat. Bahkan Allah katakan apa? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Bahwa anak dan harta itu adalah perhiasan dunia. Lo orang mencari siang malam bekerja, alasan pekerjaan nggak mau punya anak, tentu ini bertentangan dengan ayat. Allah katakan anak itu adalah perhiasan. Antum mencari perhiasan yang sifatnya sementara ada perhiasan yang Allah katakan ya zinatul hayatid dunya itu anak. Maka tentu ini ya sangat tidak sejalan dengan misi Islam itu sendiri di dalam pernikahan. Kita harus paham ya bahwa syariat ini Allah tegakkan, Allah jadikan dengan tujuan yang mulia. Ketika tujuan yang mulia itu tidak kita tegakkan atau syariat itu dengan sengaja kita langgar, akan banyak ya efek buruk yang timbul pada kita. Janganlah kita melanggar fitrah. Ketika ada seseorang yang
berniat menikah tidak punya anak, itu sesungguhnya Anda telah melanggar fitrah itu. Tidak ada manusia yang sehat akalnya, yang sehat imannya gitu ya, yang tidak mau punya anak. Karena dia terlahir dalam kehidupan kita sebagai fitrah. Ya, semua orang pasti menginginkan anak. Gitu. Bagaimana kalau yang ini, Ustaz? Ada lagi, kalau tadi kan di masalah rezeki, kemudian kesibukan. Nah. Bagaimana kalau yang capek, Ustaz? Karena terlalu banyak. Ini seperti jadi apa, gini, Ustaz? Jadi tidak, bahkan dalam hukum ya, misalnya seseorang ini tidak boleh lagi punya anak. Nah. Dikarenakan sesuatu uzur syar'i yang disebutkan. Seperti barangkali kalau dia punya anak akan memudaratkan kepada jiwanya, misalnya. Atau karena ada sesuatu yang ada pada dirinya yang membuat tidak selamat nyawanya, baik nyawa dia ataupun nyawa anaknya. Atau sesuatu yang membuat seseorang itu jatuh kepada kebinasaan. Maka tentu melalui kajian para ahli yang di bidangnya, para dokter yang ahli di bidangnya, maka ini dibolehkan oleh para ulama untuk tidak memilikinya. Namun kemudian kita sebagai orang tua juga memahami yang dibolehkan di dalam Islam adalah mengatur jarak antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga, begitu kan. Ya, kita sebagai muslim ya meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Taala akan memberikan kepada kita kemudahan rezeki. Tapi di dalam bab contoh, Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Di situ berapa tahun disuruh Allah untuk menyusui? 2 tahun. Ya. Maka sempurnakan. Ini kan ini syariat. Sempurnakan. Dan sempurnakan 2 tahun ini. Ya, kalau kemudian setelah itu silakan untuk diprogram kembali. Karena ada hak anak untuk dia menyusu kepada ibunya 2 tahun. Sebagaimana syariat Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah kemudian kita sebagai kedua pasangan ya berusaha untuk menjalankan itu. Menjalankan itu ya, menjaga jarak-jarak tadi. Ya dibolehkan untuk menjaga jarak, boleh. Dan itu dibolehkan para ulama fikih untuk menjaga jarak. Namun kemudian yang tidak boleh itu adalah ya tidak mau punya anak. Yang child free ini. Yang child free seperti ini. Baik itu dengan alasan kemiskinan, baik itu dengan alasan kesibukan, baik itu dengan alasan-alasan rezeki yang tak tahu gimana sebenarnya. Iya, di masa akan datang gitu. Subhanallah. Ini tentu yang saya katakan tadi, ini masalah keyakinan sesungguhnya. Nah. Masalah keyakinan. Ya, maka kalau ada di antara kaum muslimin ya, para orang tua, saya sapa ini. Jika ada anak-anaknya ya baru menikah, muda, sehat itu kan, kemudian subhanallah mereka diberikan karunia anak, support mereka. Support. Berikan dorongan, berikan bantuan, berikan perhatian. Jangan malah di kata-katain, jangan malah diberikan masih terlalu muda masih gitu. Terlalu muda, atau kemudian udahlah kalian terlalu nanti sajalah gitu kan. Nikmati dulu gitu nikmati masa muda. Nah, ini juga harus orang tua seperti ini juga harus paham gitu ya. Dan bahkan dalam sebuah kisah nyata dalam kehidupan ya, bahwa saya menemui ini dalam kehidupan anak muda yang baru menikah ya, kemudian semangat mereka dapat anak dan alhamdulillah takdirkan. Kemudian ya ada kata-kata yang tidak baik dari orang tua mereka begitu ya, sehingga ya membuat mereka agak sedikit ya merasa sedih dengan perkataan itu. Nah, inilah yang saya katakan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para orang tua yang sudah memiliki menantu itu, maka pahamilah konsep ini dan supportlah anak-anak kita. Ya, kalau bisa secepatnya Allah ya berikan rezeki kepada mereka. Kita ikut berdoa gitu kan, anak-anak kita ya, kemudian kita doakan mereka agar mereka Allah berikan ya anak-anak dalam kehidupan. Jadi tidak benar ya bahwa menikah itu membuat kehidupan semakin sulit, tidak. Tapi justru dengan menikah itulah ya kehidupan kita akan lebih bahagia dan akan lebih indah. Karena fitrah manusia sekali lagi tidak ada orang hidup sendiri. Ya, para jomblo sejati ya yang masih mau hidup sendiri, akhiri sudah. Tapi saya katakan antum mengakhiri masa lajang bukan tujuan hanya mengakhiri masa lajang. Menikah bukan mengakhiri masa lajang.
Tapi ambillah hadis Nabi tadi, thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ya, jadikan motivasi menikah itu apa? Menjaga diri. Bahkan Nabi kita alaihi wasallam mengatakan ya bahwa orang yang sudah menikah ya kamula nisfuddin, sempurnalah separuh agama. Tinggal menyempurnakan separuh yang berikutnya. Maka agar sempurna agama kita dengan cara menikah. Tak ada jalan itu. Maka menikahlah segera. Baik. Itu pesan dari Ustaz ya. Dan setelah menikah jangan child free Ustaz. Jangan child free. Jangan child free. Oke, kita Masya Allah Ustaz, udah hampir mengerucut 1 jam ini Ustaz. Masya Allah. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya Ustaz. Setelah tadi konsep rezeki dijabarkan, kemudian child free ini secara nyata sekali, secara gamblang dari dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi memang tidak serunut ataupun tidak sepaham atau tidak sejalan dengan konsep Al-Quran sendiri. Kemudian ada sebenarnya kerugian yang nampak sekali tidak Ustaz kalau memang konsep ini diterapkan. Child free ini dianut atau dipahami atau malah dipakai oleh sebagian generasi muda saat ini. Ada kerugian yang nyata tidak Ustaz? Jelas itu, jelas. Bahwa yang pertama kerugian secara kehidupan ya, secara diri sendiri saja. Tidak akan ada keharmonisan dan tidak akan hadir ketenangan jiwa. Secara diri itu tidak mungkin kita melihat orang itu hidupnya Masya Allah di rumah yang besar, kemudian dengan harta yang melimpah ruah, tapi tidak ada anak. Itu sungguh di dalam hatinya itu terdapat kegelisahan dan kegundahan. Itu rugi secara perasaan, rugi secara jiwa. Kita sendiri yang menghimpit, yang menyulitkan jiwa kita. Fitrah manusia sekali lagi mau punya anak. Masa kita melawan fitrah itu? Itu rugi sendiri. Secara di masa yang akan datang, secara duniawi dan ukhrawi sangat rugi. Sangat rugi sekali. Ketika nanti ya setelah kita meninggal dunia, ya yang kita harapkan seperti yang dihadiskan Nabi tadi itu apa? Doa-doa anak soleh. Lalu kemudian tidak dapat kiriman doa, dapat doa-doa dari anak yang soleh. Rugi kita. Rugi sekali. Ya bahkan ya sekali lagi anak itu sendiri adalah rezeki. Anak itu sendiri adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Maka sungguh sangat banyak kerugian-kerugian ya yang kita dapatkan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bahkan ketika orang-orang nanti di akhirat, orang-orang mukminin, keluarga mukmin yang beriman kepada Allah, di antara nikmat yang Allah sediakan di dalam surga itu apa? Allah pertemukan mereka dengan anak-anak mereka. Subhanallah. Allah kumpulkan mereka satu keluarga di dalam surga. Ini rugi. Dirugi sekali. Tidak ada keluarga, nggak ada anaknya. Makanya di antara salah satu yang dicari oleh seseorang nanti setelah masuk surga apa? Mana ayahnya? Mana bundanya? Mana anak-anaknya? Dicari itu. Ini membujang ya, menikah tapi tidak punya keturunan. Waliyatubillah. Maka anak muda saya ajak teman-teman semua, para pemuda-pemudi agar kita pahami Islam dengan baik, ya kembali kepada syariat dengan sempurna. Karena ketika syariat ini tidak kita nikmati dan kita jalani, maka akan terasa menjadi beban. Memang akan terasa menjadi beban. Akan terasa menjadi sesuatu yang memberatkan dalam kehidupan kita. Padahal tidak. Demi Allah, syariat itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita lebih nyaman dan merasa tenang. Karena ketika taat kepada Allah dan Rasulnya dijalankan dengan penuh keikhlasan, maka di situ akan kita dapatkan buah daripada ketaatan itu sendiri. Baik, mungkin secara sederhana generasi Robani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi yang bisa antum ambil ini kerugian dari child free ini seperti yang diungkapkan Ustaz tadi. Kalau setelah menikah dengan pasangan tidak ingin punya anak atau child free, yang ketemu kita berdua aja Ustaz ya. Nggak indah istri itu lagi Ustaz ya. Nggak indah itu. Itu aja yang ketemu Ustaz. Itu salah satu kerugian juga mungkin Ustaz ya. Tapi Ustaz, sebelum kita berakhir Ustaz, ini ada lagi yang perlu diberikan informasi atau nasihat kepada untuk antum semua yang child free mungkin atau yang ingin mengadopsi konsep ini. Benarkah ini Ustaz? Seperti yang kita katakan di awal, banyak anak, banyak rezeki.
Ada satu contoh kecil mungkin Ustaz yang masih bisa diterapkan dari pepatah ini Ustaz. Banyak anak banyak rezeki. Atau malah tidak dipakai lagi Ustaz. Kalau banyak anak banyak masalah malah Ustaz. Iya, Seperti apa, jadi Ustaz? istilah ini kan subhanallah masyhur ya. Di telinga kita kemudian diceritakan oleh orang tua kita ya. Nah, Jadi kita lihat dari beberapa sisi bahwa banyak anak banyak rezeki. Ini sebuah motivasi sesungguhnya dari orang tua kita ya. Dan ini juga kalimat optimis dari orang beriman. nah, Kalau orang beriman itu selalu bicaranya positif. berarti orang soleh itu bangga sekali kalau Bangga sekali. Dan kenapa saya katakan ini sebuah sikap optimis? Karena memang anak itu adalah karunia. Anak itu adalah rezeki. Nah, Anak itu adalah rezeki. Ya, dalam kehidupan rumah tangga bahwa anak-anak itu ya seperti yang saya katakan adalah tali pengikat kasih antara kedua pasangan. nah, Ya. Saya dan teman-teman semua seluruh kaum muslimin yang pagi hari bekerja, pulang sore hari, itu kan letih badan, ya penat, banyak beban di kantor. Tapi ketika anak menyambut Nah. di depan pintu rumah dengan menyambutnya dengan kata-kata abi, Ayah, atau gitu, Ustaz. ayah, atau papa dan seterusnya, Hilang capek. subhanallah, itu akan hilang itu kepenatan di hari yang dan Masya di hari yang kita lewati itu sungguh membahagiakan. Maka kata para ulama, disinilah letaknya sakinah itu. Kalau anak yang Allah hadirkan itu dihilangkan ya, yang sebagai penenang, penentram, pengikat tali kasih itu dijauhkan, tentu sangat banyak kerugian yang kita dapatkan. Bahkan tak jarang orang bisa bertahan rumah tangganya dengan biduk rumah tangga yang digoncang oleh badai, oleh angin, banyak kali terpaannya, tapi bisa bertahan hidup rumah tangga itu karena anak. Ini akan sangat mudah orang yang menganut child free ini akan sangat mudah Terbantahkan, Ustaz, untuk terbantahkan, dan akan sangat mudah dia sudah kalau gitu kita akhiri saja pernikahan kita. Apalagi masing-masing dari keduanya, saya bisa hidup tanpa dirimu. Ini bahaya lagi ini. Ini kalimat ini perlu kita bahas besoknya. Jadi, saya bisa hidup tanpa dirimu. Maka di sini letaknya bahwa ketika seorang wanita itu sudah punya penghasilan lebih banyak, itu akan lebih semakin cepat itu perpisahan. Next episode Ustaz. Next episode itu di bahasannya. Oleh itu sungguh sangat banyak kerugian bagi orang yang menganut child free ini. Nah, sekali lagi, banyak anak banyak rezeki itu dari sisi duniawi. Ya, saya katakan itu. Adapun di sisi akhirat, ya anak-anak yang soleh dan soleha itu tadi akan menjadi bahagian kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat kelak. Anak-anak yang soleh, jangankan kita berbicara di akhirat, anak yang tunduk, yang patuh, yang berakhlak, beradab saja, begitu nyaman hati kita, begitu tentram jiwa kita. Anak-anak yang kita lihat akhlaknya yang luar biasa, ya, yang patuh, itu sangat membuat kita bahagia. Apalagi dia cerdas, ngafal Quran, itu kan akhlaknya mulia, akidahnya benar, amalannya benar. Sungguh sangat membahagiakan kita. Itu lebih dari segalanya. Lebih lagi segala-galanya itu. Baik, Ustaz. Ya Allah. Kita sudah sampai di penghujung sepertinya, Ustaz. Baik. Ini ada satu kata terakhir mungkin, Ustaz, atau satu nasihat untuk seluruh yang menyaksikan program kita saat ini. Ini apa nasihat Ustaz untuk yang mau atau ingin menikah atau baru mau menikah supaya jangan child free, Ustaz? Apa nasihatnya? Mungkin sebagai kesimpulan, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Ketika kita sudah menentukan salah satu pilihan untuk menikah, maka kejarlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepadanya agar Allah berikan kepadanya anak dan keturunan. Ya, contohlah para nabi, contohlah para rasul, contohlah orang-orang saleh yang senantiasa menginginkan anak dan keturunan. Karena anak adalah kebahagiaan, anak adalah nikmat, dan anak adalah penyejuk mata. Makanya jangan hilangkan ya sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita dengan menganut pendapat-pendapat atau pemahaman yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat.
pada akhirnya kita akan kalah. Ketika syariat ini kita lawan, kita akan kalah dan kita akan angkat tangan. Maka taatlah dan patuhilah serta laksanakanlah syariat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia dan tenang. Tapi kemudian ketika kita melawan dan ketika kita mencoba untuk melawan arus dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lelah dan kita akan menjadi orang-orang tak sanggup dan kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk perbincangan kita untuk hari ini, untuk podcast kita untuk malam hari ini, dan sangat luar biasa sekali manfaat yang bisa kita dapatkan khususnya untuk antum semua generasi Rubani dan pemirsa KMTV, juga sahabat Pondasi. Besok jangan lewatkan juga, kita akan hadir lagi di pagi hari bersama narasumber yang berbeda. Dan next episode mungkin kita akan bahas lagi mengenai yang tadi Ustaz ya. Dan untuk antum semua, ingat yang ingin menikah segerakan karena akan bertambah rezekinya. Dan jangan child free Ustaz ya. Jangan child free karena ini persoalan akidah, soal keyakinan Ustaz. Balik lagi ke akidah Ustaz ya kalau masalah ini. Baik, jazakumullah khairan. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.